Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak di pembelajaran IPA kelas 7 semester 2 tingkat SMP dan MTS. Pada pertemuan kali ini, Pak Wan akan membahas tentang bab 2, yaitu mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalian pasti pernah mengikuti suatu acara di televisi yang membicarakan tentang kehidupan hewan. Di acara tersebut kadang muncul satu istilah, yaitu tentang ekosistem. Kalian tahu nggak apa itu ekosistem? Ekosistem itu sebenarnya bukanlah hal yang spesifik. Ekosistem itu satu kesatuan yang ada di alam. Untuk lebih jelasnya tentang ekosistem kita bahas satu persatu. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup itu kita sebutkan seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungannya itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup itu sendiri. Nah, hubungan yang terjadi di dalam ekosistem itu memiliki pengaruh yang sangat kuat antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem jika digambarkan pada suatu organisasi kehidupan itu terletak di atas komunitas, atau bisa kita katakan bahwa ekosistem itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan komunitas. Jika komunitas itu hanya kumpulan makhluk hidup saja, tetapi kalau ekosistem sudah termasuk di dalamnya adalah lingkungan. Jadi tidak hanya makhluk hidup saja. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam ekosistem. Sebenarnya macam-macam ekosistem itu sangat banyak di dunia ini. Tetapi Pak Wan kelompokkan menjadi dua biar kalian lebih mudah memahaminya. Yang pertama adalah ekosistem air dan yang kedua adalah ekosistem darat. Nah, jenis dari ekosistem air itu juga masih banyak ya. Yang pertama contohnya bisa ada ekosistem danau, ekosistem telaga, ekosistem sungai dan lain sebagainya. Yang termasuk di dalamnya ada air. Dan di ekosistem darat itu juga jenisnya banyak, ada ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem padang savana dan lain sebagainya. Tentunya jenisnya juga masih banyak. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang komponen pembentuk ekosistem. Komponen ekosistem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komponen abiotik, yang kedua adalah komponen biotik. Kita bahas satu persatu. Untuk komponen abiotik itu adalah komponen tidak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Hal di dalam komponen abiotik itu bisa kita lihat di gambar. Yang termasuk dalam komponen abiotik itu bisa kita sebutkan ada cahaya, ada air, ada tanah, ada udara, ada iklim, kelembaban, keasaman tanah, dan jenis-jenis tanah, dan masih banyak yang lainnya. Komponen inilah yang menentukan makhluk hidup yang bisa bertahan hidup dan tidak bisa bertahan hidup dalam suatu ekosistem. Maka dari itu peran komponen abiotik ini sama besarnya untuk menjaga kelangsungan kehidupan di bumi. Yang kedua adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan makhluk hidup mikroskopik seperti bakteri. Komponen ini nantinya akan membentuk suatu rantai makanan yang akan menjaga kestabilan suatu ekosistem. Komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari cara mendapatkan makanan. Yang pertama itu ada organisme autotrof atau produsen, yang kedua adalah heterotrof atau konsumen. Organisme autotrof itu contohnya seperti tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis dan atau membuat makanan sendiri. Sedangkan organisme heterotrof itu adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri atau bergantung pada makhluk hidup lain. Contohnya adalah hewan, semua jenis hewan, baik herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan yang terakhir itu adalah dekomposer atau pengurai, yang termasuk di dalamnya adalah bakteri. Selanjutnya kita akan membahas tentang saling ketergantungan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem.
Tuhan menciptakan makhluk hidup yang ada di permukaan bumi adalah untuk saling memberi manfaat. Tidak ada ciptaan Tuhan sekecil apapun bentuknya yang tidak ada nilai manfaatnya. Bahkan kalau kita belum mampu melihat nilai manfaatnya, hal itu menjadi penanda begitu terbatasnya pengetahuan manusia, sehingga belum mampu memecahkan misteri dari Sang Pencipta. Tentu saja ada hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan yang lainnya. Jadi antara makhluk hidup satu dan yang lainnya itu memiliki ketergantungan yang sangat kuat. Makhluk hidup juga mempunyai ketergantungan dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang interaksi dalam sebuah ekosistem itu digolongkan menjadi 5, di mana semua memiliki perannya masing-masing. Interaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah netral, interaksi netral. Yang kedua adalah interaksi predasi. Yang ketiga adalah interaksi simbiosis. Yang keempat antibiosis. Dan yang terakhir adalah interaksi kompetisi. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Interaksi netral itu adalah interaksi yang tidak mengganggu satu sama lainnya. Maka interaksi yang terjadi adalah interaksi yang netral. Jadi contohnya di sini ada dua individu yaitu kucing dan burung hantu. Keduanya tidak menunjukkan interaksi saling memakan atau interaksi berkelahi dan lain sebagainya. Jadi keduanya disebut dengan interaksi netral, tidak menunjukkan saling mengganggu. Yang kedua adalah interaksi predasi. Interaksi predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Contohnya di sini adalah sebuah zebra yang sedang dimangsa oleh singa. Yang ketiga adalah interaksi simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda spesies yang saling berhubungan. Nah, nanti kita juga akan bahas macam-macam dari simbiosis. Nah, di sini contohnya adalah seekor lebah yang sedang mengambil madu dari setangkai bunga. Nah, ini dua makhluk hidup yang berbeda spesies, yang satu tumbuhan, yang satu hewan. Yang keempat adalah antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antar makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya. Di sini Pak Wawan memberi contoh adalah jamur penicillium. Jamur ini menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri sehingga tidak bisa berkembang biak di sekitarnya. Jamur ini digunakan oleh manusia sebagai obat antibiotik dengan nama penicillin. Jadi jamur ini meskipun menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain, tapi dia bermanfaat untuk manusia. Dan yang terakhir itu adalah kompetisi. Kompetisi adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau merebutkan sebuah hal yang sama. Di sini contohnya ada kompetisi dari dua kuda Nil yang merebutkan wilayah untuk dia kuasai. Seperti itu. Jadi macam-macam dari interaksi itu ada 5. Semuanya itu ada di alam. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah hubungan antara makhluk hidup. Ada beberapa macam hubungan antar makhluk hidup. Yang pertama adalah simbiosis. Seperti yang sudah Pak Wan katakan di slide sebelumnya, hubungan antara makhluk hidup yang pertama simbiosis ini adalah hubungannya ketergantungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang hidup bersama yang membentuk hubungan yang khas. Ada 3 macam hubungan simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Untuk simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang saling menguntungkan. Contohnya di sini ada lebah dengan bunga. Lebah mendapat makanan dari bunga, sedangkan bunga mendapat bantuan dari lebah dalam penyerbukan. Contoh lain dari simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu dengan bunga dan kerbau dengan burung jalak. Burung jalak memakan kutu pada tubuh kerbau dan kerbau mendapat keuntungan yaitu tidak merasa gatal karena kutunya sudah dimakan oleh burung jalak.
Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang satu mendapat keuntungan dan yang lainnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Nah, untuk contohnya di sini ada Bernardine Vinewood dengan paus. Makhluk hidup ini menempel pada tubuh paus atau dia mendapat keuntungan mendapat tempat untuk hidup, sedangkan paus tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contoh lain dari simbiosis komensalisme adalah hubungan antara bunga anggrek dengan pohon inangnya. Tumbuhan tanduk rusak tidak mengambil makanan dari pohon inang. Begitu juga dengan pohon inang tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis atau hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Contohnya di sini adalah kutu dengan kucing. Kutu diuntungkan karena bisa menghisap darah kucing, sedangkan kucing dirugikan karena menimbulkan penyakit bagi kucing itu sendiri. Atau contoh lain untuk simbiosis parasitisme adalah tumbuhan putri malu dengan tumbuhan inang yang ditumpanginya, pohon benalu dan pohon inang yang ditumpanginya. Itu adalah contoh-contoh dan macam-macam dari simbiosis. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antar makhluk hidup. Yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, pada rantai makanan hanya terjadi satu rangkaian saja. Contohnya di sini padi dimakan belalang, belalang dimakan oleh kadal dan kadal dimakan oleh elang. Jika urutan rantai makanan tidak dimulai dari rumput, dan dimulai dari pengurai atau detritus decomposer, itu dimulainya adalah detritus, detritivora dan karnivora. Contohnya adalah sersah atau dedaunan dimakan cacing tanah dimakan bebek dan bebek dimakan manusia. Yang selanjutnya adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah rangkaian makan dan dimakan atau rantai makanan yang saling berkaitan lebih dari satu rangkaian. Jadi berbeda dengan rantai makanan. Pada jaring-jaring makanan itu lebih dari satu rangkaian proses makan dan dimakan. Misal di sini ada rumput, ada juga padi dimakan oleh kelinci, belalang, padi dimakan belalang juga, dimakan oleh burung pipit dimakan elang dan selanjutnya, sehingga muncul banyak rangkaian makan dan dimakan. Yang ketiga adalah piramida makanan. Piramida makanan itu adalah menggambarkan keseimbangan pada sebuah ekosistem, di mana digambarkan bahwa jumlah produsen lebih besar dibandingkan dengan jumlah herbivora. Demikian seterusnya, sehingga pada puncak piramida dengan jumlah yang paling kecil adalah konsumen tingkat 4. Jadi kalau kita lihat di bawah adalah jumlah produsen yang lebih besar, yaitu tumbuhan yang dapat menghasilkan makanan sendiri, dan di atasnya adalah konsumen tingkat 1 yaitu pemakan tumbuhan, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 dan konsumen tingkat 4 dengan jumlah yang lebih sedikit. Nah, seperti itu pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tugas kalian untuk latihan, perhatikan tugas-tugas yang Pak Wan munculkan ini, kalian kerjakan dan catat pengamatan dengan format instrumen di bawah ini. Catat tugas ini di buku kalian dan nanti bisa kirimkan ke guru mapel kalian. Setelah itu, setelah kalian mengamati dan mencatat, silakan kalian kerjakan soal yang muncul di layar. Kerjakan dengan baik dan semaksimal mungkin agar kalian belajarnya lebih maksimal. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya anak semua. Semoga kalian bisa lebih memahami apa yang Pak Wan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.